Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dengan saya, Novi Hikmawati dari TK Pertiwi 1, Karangkemojing. Saya Suyono dari SD Negeri 1 Karangmojing. Dan saya Tobiono dari SD Negeri 1 Cilongok. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Yono. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Yono, sebelum kita memulai proses coaching, saya sebagai observer yang bertugas mengamati Bapak selaku coach terlebih dahulu akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan digunakan dalam proses observasi. Nah, untuk penilaian, saya harapkan dalam praktek nanti Pak Yono sudah memiliki prinsip yang harus dimiliki sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Tentunya saya harap Pak Yono juga sudah bisa menampilkan kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, saya harap dalam proses percakapan nanti Pak Yono bisa melaksanakan tahapan coaching yang menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi nanti. Bagaimana Pak Yono? Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik Pak Yono, selanjutnya sebelum kita memulai proses coaching, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Yono. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Yono kembangkan dalam proses percakapan coaching nanti? Baik, Bu Novi. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali. Dari 3 kompetensi ini Pak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik nanti Pak Yono ingin saya amati Pak? Dari 3 kompetensi ini, yang saya ingin untuk dikembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi dan mendorong coachee untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Baik, itu memang sangat bagus Pak. Memang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu merupakan salah satu kunci untuk bisa memahami permasalahan-permasalahan dari coachee, untuk mendorong coachee menemukan solusinya. Pertanyaan terakhir nih Pak, terkait dengan indikator ketercapaian, bagaimana cara Pak Yono mengukur ketercapaian tujuan dalam proses percakapan nanti? Tolak ukur yang saya gunakan adalah bahwa dalam percakapan nanti saya itu dapat menerapkan alur tirta secara runtut, Bu. Saya dapat menggali ide-ide dari coachee agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, Bu. Baik sekali Pak Yono, semoga indikator yang Bapak sampaikan bisa tercapai pada proses percakapan nanti. Hanya itu Pak Yono yang ingin saya tanyakan. Untuk selanjutnya, silakan Pak Yono melaksanakan percakapan dengan Pak Tobi sebagai coachee. Sudah siapkah Pak Yono? Sudah siap, Bu. Terima kasih. Monggo dilaksanakan untuk pelaksanaan coachingnya. Selamat siang, Pak Tobi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi
coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini, Pak? Terima kasih, selamat pagi juga. Yang ingin kami terapkan ataupun dari sesi percakapan ini, kami ingin mendapatkan satu peningkatan kompetensi, terutama di kompetensi pembelajaran dalam pengelolaan kelas, Pak. Karena saya pikir dalam pengelolaan kelas itu sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dalam konteks pembelajaran di kelas saya, Pak. Baik, tujuan yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan kompetensi pengelolaan kelas. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam pengelolaan kelas, Pak? Banyak sekali, Pak. Saya merasa kesulitan dalam pengelolaan kelas karena siswa di kelas kami, saya mengampu di kelas 5, dengan karakteristik yang berbeda, minat belajar yang berbeda, dan juga gaya belajar yang berbeda, membuat kami dalam membuat ataupun pengelolaan kelas itu merasa kesulitan. Apalagi ada beberapa siswa yang kurang aktif, masih pasif dalam mengikuti pembelajaran baik secara individu maupun secara kelompok. Itu yang menjadi permasalahan di kelas kami, terutama anak-anak yang masih bersifat pasif. Oh, iya. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan kelas agar dapat pembelajaran itu yang efektif, Pak? Terima kasih. Mungkin kami akan merencanakan yang pertama, saya akan membuat satu kesepakatan kelas dan menerapkan budaya-budaya positif sehingga nilai-nilai kebajikan pun dapat diterapkan di seluruh siswa di kelas kami. Kemudian saya pun akan melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat dan kesiapan serta gaya belajar siswa tersebut, dan juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga kami pun perlu berkolaborasi dengan teman sejawat dan juga berkomunikasi secara intens dengan wali siswa untuk mendukung peningkatan pembelajaran di kelas kami, sehingga harapan kami mempunyai siswa yang aktif dan suasana kelas yang menyenangkan. Bagus, rencana aksi yang sangat jelas, Pak Tobi. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut, Pak? Untuk menjaga komitmen rencana tersebut, saya akan membuat reminder, kemudian pengingat, dan juga membuat rancangan yang matang. Dan tentunya dengan mendapat masukan dari kepala sekolah dan teman sejawat, sehingga kami dapat menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan membangkitkan motivasi siswa, sehingga apa yang menjadi permasalahan kami di kelas itu dapat teratasi, terutama siswa merasa senang karena kami telah menciptakan suasana atau iklim sekolah yang ramah, menyenangkan, dan anak-anak pun merasa proaktif terhadap semua pembelajaran. Iya, luar biasa. Ini untuk yang terakhir ya, Pak Tobi. Bagaimana Bapak itu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut tadi yang sudah Bapak sampaikan? Siapa yang dapat membantu Bapak untuk menindaklanjuti dalam hal ini adalah rencana tadi yang sudah Bapak utarakan? Baik, Pak, mungkin saya akan memantau perkembangan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga kami dapat memantau perkembangan serta meminta umpan balik dari rekan sejawat, sehingga bisa menjadikan refleksi untuk diri saya pribadi.
dan juga akan mencari sumber daya yang relevan, mungkin sumber bahan belajar, dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat, menjalin hubungan baik secara personal maupun secara kolegial dengan semua warga sekolah demi tercapainya tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Terima kasih Pak Tobi atas apa tadi yang sudah rencana yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat terrealisasikan demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih Bapak, sama-sama. Baik sekali Pak Yono dan Pak Tobi hari ini sudah melakukan praktek coaching. Saya tadi sudah mengamati proses coaching percakapan Pak Yono dan Pak Tobi sebagai coach. Ini adalah ada beberapa catatan, namun sebelum itu saya mohon izin untuk menanyakan beberapa hal. Silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Yono, apa Pak Yono sudah lakukan dan sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses percakapan dengan coach tadi? Untuk yang saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Bagus sekali. Jadi yang baru saja Pak Yono sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya, Pak. Pak Yono sudah menjalankan prinsip kemitraan, yaitu tadi sudah ngobrol, semua terlihat santai, terlihat tidak menggurui. Untuk proses kreatif, Pak Yono sudah berhasil menggali potensi dari coach memiliki dalam menyelesaikan masalah. Selain itu Pak Yono juga sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendorong coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan mendengarkan penjelasan coach dengan aktif dan sabar. Pak Yono juga sudah bisa melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Kesimpulan saya, secara umum Pak Yono sudah mampu melaksanakan coaching dengan baik. Luar biasa Pak Yono. Terima kasih Bu Novi. Pertanyaan terakhir nih Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Yono kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh, Bu. Karena saya tipe orang yang mudah sekali teralihkan konsentrasinya. Apalagi ketika ada suara-suara rame sehingga saat ada gangguan itu saya kesulitan untuk bisa mendengarkan coach, Bu. Nah, itu Pak Yono yang harus Pak Yono tingkatkan dalam pelaksanaan coaching tadi. Tadi sudah baik, akan tetapi yang perlu Pak Yono tingkatkan adalah kehadiran penuh dalam pelaksanaan coaching. Terus belajar untuk memaksimalkan keterampilan coaching Pak Yono. Sering-seringlah berlatih teknik middle voice agar bisa mengembalikan konsentrasi Pak Yono ketika sedang melakukan sebuah percakapan. Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu dikembangkan, Bu. Dan saya berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan. Mudah-mudahan atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan siswa, Bu. Oke, terima kasih Pak Yono selaku coach dan Pak Tobi selaku coach atas praktek hari ini dan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.